Minasan konnichiwa, kembali lagi di channel YouTube saya Abah Kazumi Channel. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Jepang dasar. Masih di buku yang sama, Minna Nihongo Ichi ya, minasan ya. Setelah kemarin kita belajar bab 11 dan 12, hari ini kita akan belajar bab 13. Hai, bab 13 ya minasan ya. Hai, tapi sebelumnya langkah baiknya minasan kalau misalnya gini, kita akan mempelajari bab berapa nih hari ini gitu. Nah minasan itu harus hafalkan dulu kotobanya. Itu akan lebih mudah untuk memasukkan ke pola kalimat yang akan kita pelajari. Seperti itu minasan, itu masukan dari saya ya. Nah semakin banyak hafalan kotoba minasan itu semakin bagus. Kenapa? Karena dalam pembelajaran apapun itu, mau bahasa Inggris, bahasa Jepang ataupun bahasa apapun itu, kalau misalnya penguasaan kosakata kita kurang, ya otomatis itu akan sulit ya minasan ya untuk untuk mengejar pembelajaran selanjutnya kayak gitu. Hai. Nah, sebelum kita memasuki ke materi hari ini, saya tidak akan lupa ya, tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah bosan mengingatkan ke minasan yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian ditekan tombol like-nya dan kemudian ditekan tombol share. Silahkan di share ke teman-temannya yang memang hari ini atau saat ini sedang belajar bahasa Jepang tingkat dasar, baik yang mengejar N5 ataupun N4. Ini masih digunakan ya di ujian-ujian atau di sikeng N4 ataupun N5. Kalau N5 sudah pasti. Nah, N4 pun jangan salah. Minna Nihongo itu masih digunakan untuk ujian di N4, baik CLPT, NATES atau lain-lainnya seperti itu. Hai, kita langsung saja masuk ke pola yang pertama. Di sini ada kata benda ga hoshi desu. Kata benda ga hoshi desu. Nah, untuk hoshi itu adalah kata sifat i. Nah, untuk objek ya, penunjuk objek untuk hoshi itu ditunjukkan dengan partikel ga. Ya, jadi kata benda ga hoshi desu ini artinya ingin. Ya, ingin. Tapi ingat, hoshi itu ingin untuk benda. Misalnya, contohnya kita lihat di sini. Watashi wa tomodachi ga hoshi desu. Watashi wa tomodachi ga hoshi desu. Saya ingin punya teman. Nah, teman itu ya orang, tapi kan orang itu kata benda juga kan? Iya enggak? Hai, contoh yang lain. Watashi ga okane ga hoshi desu. Saya ingin uang. Nah, siapa coba yang gak pengen uang? Iya gak? Semua orang pengen uang juga. Iya gak? Minasan pengen uang gak? Pengen kan? Iya. Hai. Hai. Kemudian kita lihat di contoh yang kedua. Di sini ada tanya jawab ya. Tanya jawab. Ima nani ga ichiban hoshi desu ka? Nah, ini untuk bertanya apa yang sekarang kamu inginkan, atau sekarang apa yang paling diinginkan. Ichiban itu nomor 1, berarti kan yang paling ya. Di sini ada ima itu sekarang. Hai. Ima nani ga ichiban hoshi desu ka? Sekarang apa yang paling diinginkan. Contohnya kuruma ga hoshi desu, ingin punya mobil. Nah, kalau saya sih bukan ingin punya mobil ya. Untuk sementara ini saya masih menginginkan rumah gitu minasan, karena saya ya di sini pun saya masih ngekos ya, masih anak kos-kosan minasan. Jadi masih tinggal sama orang tua, belum punya rumah pribadi. Hai. Oke, ya mudah-mudahan sih kedepannya ada rezekinya. Minasan pun ya mudah-mudahan kedepannya punya rezeki, punya mobil, punya rumah, punya segalanya apa yang minasan inginkan. Hai, amin. Oke. Kemudian ada contoh yang ketiga. Di sini ada kodomo ga hoshi desu ka? Nah, kodomo ga hoshi desu ka? Apakah ingin punya anak?
Iye hoshikunai des, tidak ingin punya. Nah, ketika menjawab negatif itu ingat aturan di pelajaran sebelumnya, aturan di kata sifat untuk bentuk negatifnya. Nah, di kata sifat i kan i-nya diganti dengan kunai. Di sini ada hoshi ya, i-nya dihilangkan diganti dengan kunai. Jadi hoshi kunai untuk jawaban negatif. Hai. Ini hoshi itu nani ga hoshi itu untuk keinginan benda. Kemudian bagaimana kalau untuk ingin mengerjakan sensei? Nah, kalau itu kan kata kerja ya. Nah, di sini minasang di pola yang kedua. Di sini ada kata kerja bentuk mas ditambah tai des. Tai des. Nah, kata kerja bentuk masnya contohnya kayak gini, ada kaimas, tabemas, itu kan kata kata kerja, bukan kata benda, gomeng. Itu kata kerja bentuk mas atau disebutnya dalam bahasa Jepang itu maskei. Ada kaimas, tabemas. Nah, itu maskei minasang. Itu disebut maskei atau kata kerja bentuk mas. Nah, di sini aturannya bagaimana? Kata kerja bentuk mas ditambah tai itu digunakan untuk menunjukkan keinginan untuk berbuat sesuatu. Objek dari tai itu dapat ditunjukkan dengan partikel o dan ga. Perubahan bentuk tai sama dengan kata sifat i. Jadi kalau misalnya untuk negatifnya tai, i-nya dihilangkan jadi takunai kayak gitu. Ya. Contoh, bagaimana cara merubahnya? Sebelum ke contoh, jadi gini minasang, tadi kan ada kata kaimas contohnya, iya enggak? Kaimas nih, kaimas. Oh, kok saya coret ya? Kaimas itu membeli. Nah, kalau misalnya ingin membeli, di sini kan ada tai des, ya enggak? Masnya dihilangkan. Ya, masnya saja yang dihilangkan. Jadi tinggal kainya aja ditambah tai. Jadi kai tai des. Nah, kita lihat di contoh kalimatnya. Ada watashi wa Okinawa ikitai des. Watashi wa Okinawa ikitai des. Saya ingin pergi ke Okinawa. Nah, ikitai itu kan dari kata ikimas, masnya dihilangkan diganti dengan tai des. Jadi ikitai des. Watashi wa Okinawa ikitai des. Saya ingin pergi ke Okinawa. Contoh yang kedua, watashi wa tempura o tabetai des atau tempura ga tabetai des. Itu bisa ya, bisa o, bisa ga untuk kata kerja tabemas ya, bisa o, bisa ga. Watashi wa tempura ga tabetai des atau watashi wa tempura o tabetai des. Saya ingin makan tempura. Contoh yang berikutnya ada nomor 6. Kobe de nani o kaitai desu ka? Kobe de nani o kaitai desu ka? Atau nani ga kaitai desu ka? Di Kobe ingin membeli apa? Nah, ini untuk bertanya ingin ngapain gitu. Ingin berbuat apa? Nah, kalau ini kan pengen beli apa, karena kata kerjanya kaimas ya, dari kata kaimas. Kutsu o kaitai desu. Nah, ini jawabannya ingin membeli sepatu gitu. Kalau misalnya ingin sepatu gimana? Pakai yang pola kalimat yang tadi. Kutsu ga hoshi desu. Nah, itu kalau itu menunjukkan pengen aja, pengen sepatu. Nah, kalau ini kutsu o kaitai desu, ingin membeli sepatu. Nah, ini ingin berbuat ya, ingin melakukan gitu. Ingin melakukan apa? Membeli gitu. Membeli apa? Membeli sepatu. Contoh yang berikutnya, onaka ga itai desu kara nani mo tabetakunai desu. Nah, ini untuk bentuk negatif. Nah, aturannya kan tadi sama seperti kata sifat iya, ketika negatif itu kan harusnya tabetai ya. I-nya diganti dengan kunai, jadi tabetakunai desu. Nah, karena perut sakit tidak mau makan apa-apa. Hai, perhatian, dengan hoshi des atau tai des tidak dapat menyatakan keinginan dari orang lain atau pihak ketiga selain si pembicara dan lawan bicara. Kemudian yang kedua, hoshi des ka, kata kerja bentuk mas tai des ya, tidak dapat digunakan pada situasi untuk menawarkan sesuatu kepada lawan bicara. Jadi ini tidak bisa untuk
menawarkan sesuatu ke lawan ya, lawan bicara ya. Tapi ini untuk keinginan sendiri. Misalnya kohi onomitai des gitu kan. Saya pengen minum kopi gitu. Gak bisa untuk menawarkan kohi onomitai desu ka, apakah kamu mau kopi? Nah itu nggak bisa minasang, dalam bahasa Jepang itu nggak bisa pakai ini. Nah untuk menawarkan kopi itu bisanya menggunakan ini yang bawah, kohi wa ikaga desu ka atau kohi o nomimasen ka. Pergunakan itu untuk menawarkan orang lain. Hai. Jadi nggak bisa pakai kohi ga hoshi desu ka atau kohi ga nomitai desu ka, itu nggak bisa. Pakainya kohi wa ikaga desu ka atau kohi o nomimasen ka. Nah itu yang baru betul. Hai. Kemudian di pola yang ketiga di sini ada kata benda tempat Nah ini harus tempat ya, karena di situ partikelnya ke. Ya yang artinya ke. Kemudian dilanjut dengan kata kerja bentuk mas atau kata benda ni ikimas atau ni kimas atau ni kaerimas. Ini mengandung arti, kan ada ikimas ya, ikimas itu pergi, kimas datang, kaerimas pulang. Ada ni di sini artinya untuk. Jadi pergi untuk, datang untuk, pulang untuk. Nah, objek untuk aksi dari ikimas, kimas, kaerimas ditunjukkan dengan ni. Nah, ni di sini artinya untuk. Contohnya, kobe indoriori o tabe ni ikimas. Nah, ketika kata kerja maskei, masnya dihilangkan. Nah, kayak seperti ini ya, contohnya ya. Tabe mas jadi tabe ni ikimas. Pergi untuk makan. Nah, pergi untuk makan. Indoriori itu apa? Masakan India gitu. Kobe indoriori o tabe ni ikimas. Pergi makan masakan India ke Kobe ya. Pergi untuk makan masakan India ke Kobe. Kemudian di sini ada keterangan lagi, jika kata kerja di depan ni adalah kata benda shimas, contohnya kaimono shimas, benkyo shimas, serta kata benda o shimas. Contoh yang lain, o hanami o shimas, suri o shimas. Nah, bentuk kata benda ni ikimas, kimas atau kaerimas yang digunakan contohnya seperti ini. Kobe kaimono ni ikimas. Pergi ke Kobe untuk belanja. Nah, jadi kalau misalnya kata benda langsung saja ditambah ni ikimas atau ni kimas ni kaerimas. Kemudian nihon bijutsu no benkyo ni kimasta, datang ke Jepang untuk belajar seni. Nah, ini harus diperhatikan nih. Perhatian jika kata benda yang menunjukkan acara seperti perayaan, konser dan sebagainya, biasanya objek aksi dianggap untuk menonton perayaan atau mendengar konser. Contohnya, asta Kyoto no omatsuri ni ikimas. Asta Kyoto no omatsuri ni ikimas. Besok pergi ke perayaan di Kyoto. Jadi seperti ini biasa. Kemudian yang keempat ada dokoka atau nanika. Dokoka itu suatu tempat, kalau nanika itu apa gitu. Ya, atau sesuatu. Nah, partikel atau o di belakang dokoka atau nanika dapat dihilangkan. Contohnya fuyu yasumi wa dokoka ikimashita ka atau fuyu yasumi wa doko ka ikimashita ka? Hai, Hokkaido ski ni ikimashita. Nah, pada waktu liburan musim dingin pergi kemana? Ya, pergi ke Hokkaido untuk bermain ski. Nah, perhatian untuk kata-kata yang menunjukkan waktu dapat diangkat sebagai topik dengan membubuhkan wa. Contohnya, nodo ga kawakimashita kara nanika o nomitai des. Ya, yang wa-nya bagaimana? Nanti ya, berarti contohnya nanti ada lagi minasang. Gimana ya? Untuk kata-kata yang menunjukkan waktu dapat diangkat sebagai topik dengan dibubuhkan wa. Oh, yang tadi di sini betul. Fuyu yasumi wa. Nah, fuyu yasumi itu kan waktu ya. Itu bisa diangkat jadi topik. Nah. Hai.
Nah, contoh yang berikutnya di sini ada nodoga kawaki mastakara nanikao no mitai desu atau nanikah no mitai desu, karena haus ingin minum sesuatu gitu. Nanika no mitai na, tapi kalau orang Jepang biasanya nyebutnya bukan nanika minasang, nangka ya. Nangka no mitai na, nangka tabetai na, kayak gitu. Pengen apa ya gitu. Pengen minum apa ya, kayak gitu minasang. Kemudian ada go, penggunaan go. Go itu menunjukkan penghormatan sama seperti o pada pelajaran sebelumnya. Namun tidak semua kata benda menggunakan go atau tidak semua kata benda menggunakan o. Contohnya di sini ada gochu mongwa, pesannya apa? Ini akan dipelajari di bab berikutnya, di bab 4950 minasang. Akan ada penggunaan o dan go. Jadi sabar dulu ya minasang ya. Kita pelan-pelan saja. Hai. Untuk bab ini sekian ya minasang ya, sudah selesai. Nanti kita lanjutkan di bab berikutnya dengan video berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like-nya, ditekan tombol subscribe-nya, kemudian ditekan tombol share-nya minasang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.